Perkenalkan, nama saya Ferry Andianto, Prodi Sistem Informasi. Nomor NIM saya adalah 0505304665. Pada video kali ini saya akan presentasi tugas kedua jaringan komputer. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu persiapan tugas praktek 2 jaringan komputer. Langkah-langkah praktiknya adalah membuka command prompt di sistem Windows. Kita dapat mengetik di kolom pencairan, kita dapat mengetik di kolom pencarian, ketik cmd. Command prompt-nya ada beberapa, ada dua, ada yang user biasa dan ada yang administrator. Kita dapat membuka yang administrator. Klik kanan, run as administrator. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 1, yaitu praktek CD. CD berfungsi untuk membuka sebuah drive atau folder dari hard disk atau flash disk bisa. Kita ketik CD. Misalnya kita buka dulu folder sistem keduanya. Ada direktori 0409. Ini sudah masuk, berarti fungsi CD untuk masuk ke folder atau direktori 0409. Kemudian kita masuk ke soal yang kedua, yaitu CLS. CLS berfungsi untuk menghapus seluruh komen dan result dari perintah yang sudah dimasukkan. Kita ketik CLS, maka tampilan di command prompt sudah bersih. Kemudian nomor 3, yaitu CLS slash tanda tanya. Fungsinya kita dapat menggunakan slash tanda tanya setelah komen apabila kita ingin melihat informasi suatu komen. Misalnya kita ketik CLS slash tanda tanya. CLS itu artinya clear the screen, untuk membersihkan layar. Misalnya tadi kita masuk ke sistem kedua lagi. Nah, kita ketik CLS, kita ketik CLS lagi, maka tampilannya menjadi bersih lagi.
Yang keempat yaitu dir / tanda tanya. Kita dapat menggunakan / tanda tanya untuk melihat informasi perintah dir itu apa aja gitu. Misalnya dir /p. Nah, kita dapat melihat isi direktori sistem 32 ini dibagi-bagi per halaman gitu. Jadi tidak langsung seluruhnya ditampilkan. Kalau ini berguna kalau kita ingin mencari suatu file agar tidak bingung nyarinya, kita nyari per halaman. Nah, begini. Oke. Kemudian nomor 5 kita ada soal ipconfig. Berfungsi untuk menampilkan konfigurasi network di perangkat komputer kita. Misalnya kita ketik ipconfig. Nah, kita dapat melihat lokal area network kita. Yang pertama di IP versus IP versi 4. Ini alamatnya 192.168.10.148. Itu IP address saya. Ini ada 2 Ethernet, satunya router dari pihak WiFi. Oke. Kemudian yang nomor 6 kita praktek ipconfig /all. Nah, ini untuk menampilkan konfigurasi network perangkat komputer dengan lebih detail. Misalnya dari nama komputer, kemudian hardware-nya jaringan, kemudian jaringan yang kedua ini VirtualBox host only Ethernet adapter dari aplikasi VirtualBox. Ini sudah lengkap juga dari DHCP sampai dengan DNS server dan sebagainya. Kemudian kita lanjut ke nomor 7 yaitu ipconfig /tanda tanya. Perintah ipconfig /tanda tanya digunakan untuk menampilkan bantuan tentang perintah ipconfig. Kita coba praktekkan /tanda tanya. Ini ada banyak perintah yang mengikuti setelah ipconfig. Ada /renew, /release, /flash DNS, /display DNS dan lain sebagainya. Ini ada penjelasannya juga di sini. Kemudian yang nomor 8 kita praktek perintah ipconfig
release. Fungsinya perintah ini akan memberikan instruksi untuk melakukan pembersihan IP address pada adapter jaringan yang aktif. Berhubung ini routernya dari WiFi, maka saya tidak diizinkan untuk mengubah settingan di router. Kalau mengubah settingan di adapter jaringan saya masih bisa. Kemudian nomor 9, kita ketik perintah ipconfig/renew. Ini perintah akan memperbarui atau meminta router untuk memberikan IP address baru secara otomatis. Namun perintah ini tidak berlaku bagi koneksi yang telah disetting statik per perangkat oleh admin jaringan. Kebetulan komputer saya sudah diberi pengaturan statis IP versi 4 tadi, jadi bukan DHCP. Kita coba ketik renew. Nah, ini saya tidak diizinkan untuk mengubah ke DHCP karena ini harus yang DHCP biar perintahnya itu berjalan. Kemudian kita ketik selanjutnya, kita ketik ipconfig/display DNS. Fungsinya yaitu melihat informasi cache DNS jaringan seperti nama website, PTR, dan lain sebagainya. Klik enter. Ini ada banyak ini record yang lalu. Oke, selanjutnya ini untuk menampil display DNS tadi, menampilkan seluruh browser yang kita lihat jaringannya melewati DNS apa saja. Itu ada rekodnya di perintah yang tadi, dapat ditampilkan semuanya. Kemudian nomor 11, ipconfig/flash DNS berguna untuk menghapus cache DNS yang tersimpan di perangkat tadi. Kita ketik enter. Nah, kita untuk membuktikan yang tadi kita tampilkan lagi, ini sudah bersih. Berarti cache DNS yang tersimpan di perangkat tadi sudah dibersihkan dengan perintah ipconfig/flash/dns. Kemudian kita akan beri perintah yaitu ipconfig/register DNS. Ini untuk memperbarui DNS dan register ulang koneksi DNS-nya. Ini kita harus komputer sedang mengecek errornya. Apabila ada error maka akan ditampilkan dalam 15 menit ke depan. Kemudian kita ada perintah ping untuk menampilkan hasil tes ke suatu alamat atau alamat komputer atau alamat internet.
akan tetapi ping harus diikuti dengan alamat tujuan. Kalau kita ketik ping saja hasilnya banyak ya, bisa mente ini ngeping terus sampai dia berhenti. Berhentinya kalau kita tekan Ctrl C atau breaknya, ini tidak akan berhenti kalau mente itu terus menerus. Kita coba ping.google.com yang servernya selalu hidup ya. Maka server tujuan mereplay tapi hanya 4 baris ya. Coba kalau kita ping lagi, kita tambahi mente. Dengan mente dia tidak akan berhenti untuk mengetesnya itu. Kita ini berguna untuk mengetes koneksi ya, cepat atau lambat gitu, ada masalah atau tidak, kecepatannya bagaimana, kan ada yang putus nyambung tidak gitu. Itu penting untuk mengecek konektivitas. Kita dapat berhenti dengan mengetes ini dengan mengetik Ctrl C di keyboard. Oke. Selanjutnya kita nomor 14 yaitu netstat. Netstat berfungsi untuk menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Kita coba netstat, enter. Nah, ini aplikasi yang menggunakan jaringan apa saja. Kemudian kita masuk ke nomor 15 yaitu tracer. Berfungsi untuk menunjukkan rute yang dilewati paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ke tempat tujuan. Tracer harus diikuti dengan alamat tujuan agar tahu kita tujuannya kemana, melewati paket apa saja gitu. Kita coba ke google.com. Agak lama ini. Makin sedikit makin bagus sudah. Jadi lebih cepat sampai ke server tujuan. Kita bisa mengetik Ctrl C kalau mau berhenti. Oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 16 yaitu pet ping. Pet ping yaitu untuk mengetes fungsionalitas gabungan antara tracer dan ping untuk memberikan informasi yang lebih terinci tentang jaringan dan jalur antara dua host. Digunakan untuk memecahkan masalah jaringan dan identifikasi masalah di setiap hop sepanjang rute. Kita coba pet ping tmcblog.com. Ini yang tracing ini yang seperti tadi tracer kan.
seperti tadi netstat tadi, mirip ya. Ini terset seperti itu. Kita dapat membuka lagi yang lain. Karena yang tadi masih lama, 200 second berapa menit, sekitar 5 menit. Oke, yang selanjutnya yaitu NS lookup, digunakan untuk melakukan query ke DNS dan menemukan alamat IP atau DNS record milik suatu domain tertentu. Kita coba NS lookup google.com. Oke, kita kembali ke nomor 17, yaitu NetSH. NetSH berfungsi untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita contohkan untuk mengubah IP address, yaitu sebelumnya kita ketik ipconfig dulu untuk melihat jaringan kita. Ini jaringan kita ya, kalau yang ini untuk virtual boxnya. Kemudian kita ubah ini udah 149, kita coba ubah ke 150. Ya, kalau tidak ada tulisan error berarti berhasil. Kita coba ketik ipconfig lagi. Ini sudah ganti di IP versi 4, addressnya yaitu 192.168.10.150. Oke, nomor selanjutnya yaitu root. Berfungsi untuk melihat dan mengubah tabel routing pada sistem operasi Windows. Nah, kita ketik root, tapi harus banyak yang diikuti ya, misalnya ini root print dan lain sebagainya. Nah, untuk ditampilkan rootnya kemana saja, destination, netmask, gateway. Kemudian yang terakhir yaitu net. Net berfungsi untuk mengelola sumber daya jaringan dan akun pengguna, termasuk coba kita ketik net, ada net accounts, net komputer,
net user dan lain sebagainya. Kita ambil salah satu contoh yaitu net user. Ini mengelola akun pengguna, informasinya yaitu akunnya administrator, Sanikia dan lain sebagainya. Oke, demikian tugas kedua ini saya buat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi tidak berkenan dengan teman-teman dan Bapak dosen. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.